paling terakhir yang menurut dia bakal bisa, lu mau jadi ban serep babi seumur hidup lu yang dipilih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tentang presentasi succession planning bisnis untuk mengganti UAS mata kuliah pengantar SDM. Mari kita mulai. Let's go. Oke, jadi yang pertama itu ada apa itu suksesi bisnis. Istilah perencanaan suksesi mengacu pada strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk meneruskan peran kepemimpinan kepada karyawan atau kelompok karyawan lain. Perencanaan suksesi memastikan bahwa bisnis terus berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan. Setelah orang-orang penting beralih ke peluang baru, pensiun atau meninggal dunia, hal ini juga dapat menyediakan peristiwa likuiditas yang memungkinkan transfer kepemilikan kelangsungan hidup kepada karyawan yang sedang naik daun. Perencanaan suksesi adalah cara yang baik bagi perusahaan untuk memastikan bahwa bisnis sepenuhnya siap untuk mempromosikan dan memajukan seluruh karyawan, bukan hanya mereka yang berada di tingkat manajemen atau eksekutif. Oke, yang kedua itu memahami perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah rencana darurat. Ini bukan peristiwa yang terjadi satu kali saja. Sebaliknya, hal tersebut harus dievaluasi ulang dan diperbarui setiap tahun atau sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, sistem ini mengevaluasi keterampilan masing-masing pemimpin, mengidentifikasi calon pengganti di dalam dan di luar perusahaan, dan jika terjadi penggantian internal, melatih karyawan tersebut sehingga mereka siap mengambil alih kendali. Dan yang ketiga ini suksesi bisnis. Di perusahaan besar, dewan direksi biasanya mengawasi perencanaan suksesi selain Chief Executive Officer atau CEO, dan hal ini mempengaruhi pemilik, karyawan, serta pemegang saham. Bisnis yang lebih besar mungkin melatih karyawan tingkat menengah untuk suatu hari mengambil alih posisi tingkat yang lebih tinggi. Bagi usaha kecil dan perusahaan milik keluarga, perencanaan suksesi seringkali berarti melatih generasi berikutnya untuk mengambil alih bisnis. Dan di sini ada pertimbangan khususnya untuk suksesi bisnis. Salah satu cara untuk merencanakan suksesi dalam suatu kemitraan bisnis adalah dengan masing-masing mitra membeli polis asuransi jiwa yang menyebutkan mitra lainnya sebagai penerima manfaat. Jenis rencana suksesi ini disebut perjanjian pembelian silang dan memungkinkan mitra untuk masih hidup untuk terus menjalankan bisnisnya. Dan yang kelima ini cara kerjanya, jika salah satu pasangan meninggal pada saat pasangan yang masih hidup tidak memiliki cukup uang untuk membeli bagian kepemilikan pasangan yang meninggal tersebut, hasil asuransi jiwa memungkinkan pembelian tersebut. Dan yang keenam adalah cara kerja suksesi planningnya. Perencanaan suksesi digunakan oleh bisnis untuk menyederhanakan proses yang melibatkan perubahan kepemimpinan atau kepemilikan. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap karyawan internal yang pantas, mendapatkan kemajuan karir, dan melatih mereka untuk mengambil peran baru dalam perusahaan. Dan yang ke-8 ini adalah apa kesalahan basic para perusahaan dalam melakukan suksesi bisnis. Perencanaan suksesi memerlukan pengorganisasian dan seperti namanya perencanaan yang cermat. Perusahaan mungkin kehilangan peluang atau salah satu langkah jika mereka tidak dapat mengkomunikasikan visi mereka dengan karyawan, tidak dapat mengadopsi perjanjian atau rencana formal, termasuk dalam kandidat dan melakukan peninjauan rutin terhadap posisi dan karyawan. Menganggap talenta mereka memiliki keterampilan dan untuk maju dan sukses. Gagal menggunakan rencana suksesi untuk seluruh karyawan dan mengabaikan kebutuhan untuk mendiversifikasi sumber daya manusia mereka. Kesimpulan dari
Perencanaan suksesi dalam bisnis adalah pentingnya untuk mempersiapkan peralihan kepemimpinan secara terencana dan sistematis untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Perencanaan suksesi adalah strategi proaktif yang membantu bisnis untuk tetap stabil dan adaptif dalam menghadapi perubahan sehingga dapat terus berkembang dan berhasil dalam jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, thank you udah nonton. Keep respect each other. Salam perabok, salam toleransi. Stop judi. Thank you udah nonton. Say no to drugs. Bye-bye.